Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Didi Kurniawan. Kali ini kita masih membahas topik mengenai flexible budget. Di video materi part yang keempat ini kita akan membahas dua soal yang menurut saya representatif untuk memperdalam pemahaman kita mengenai flexible budget. Kedua soal ini saya ambilkan dari bukunya Pak Kiso. Oke, di bukunya Pak Kiso ada di chapter 7 membahas tentang flexible budget. Oke. Soal yang pertama kita lihat. Untuk mempersingkat waktu, karena ini materi tentang flexible budget ini adalah yang paling mudah. Kalau menurut saya ini adalah materi yang cukup mudah dibandingkan dengan materi-materi yang lainnya. Maka saya sudah siapkan formatnya di sini, ya. Tinggal kita mengisikan saja nanti. Oke. Kan intinya saya refresh lagi bahwa terkait dengan flexible budget, maka intinya adalah kita membandingkan, kita punya 3 kolom intinya ya, yaitu kolom yang paling kanan ini static budget, kemudian kolom yang paling kiri ini adalah actual results, kemudian di tengah-tengahnya ada flexible budget. Static budget ini price budgeted atau rate budgeted dikalikan dengan quantity budgeted. Kemudian actual result itu adalah price actual atau rate actual RA, saya tulis di sini, dikalikan dengan quantity actual. Sementara flexible budget itu adalah activity driver atau volume driver atau cost drivernya diganti dengan yang actual. Yang mana yang diganti dengan yang actual, yang diganti dengan actual adalah yang ini keliru tulisan saya. Yang diganti dengan yang actual adalah yang ini. Quantity atau volumenya diganti dengan yang actual. Sementara rate-nya atau price-nya ini adalah yang budgeted. Oke. Nah, sekarang kita lihat soalnya dan kita kerjakan. Kanner companies budgeted prices for direct material, direct manufacturing labor, and direct marketing. Distribution labor for attaché case are $40, $8, dan $12 respectively. Jadi ada perusahaan namanya Connor Company, dia menganggarkan harga per unit atau cost per unit atau unit cost UC untuk direct materialnya adalah $40, kemudian DL-nya adalah $8, dan direct marketing ya, biaya marketingnya adalah $12 per unit. Kemudian the president is pleased with the following performance report. President of Connors Company ini sangat senang dengan pencapaian hasil yang dibukukan atau dibuat oleh perusahaan dengan data sebagai berikut. Direct materials actual cost yang dipakai 364.000. Static budgetnya 400.000. Sehingga ada variance 36.000 dan favorable, menyenangkan, jelas ya. Kemudian direct manufacturing labor DM-nya dianggarkan static budget 80.000, dikeluarkan real cuma 78.000 sehingga 2.000 favorable banget ya. Terus marketing, biaya marketing dianggarkan 120.000, dikeluarkan cuman 110.000. Nah, ini juga menyenangkan, favorable. Actual output-nya adalah 8.800 attaché cases. Jadi ini volume actualnya adalah 8.800 ya, volume actualnya 8.800. Berarti kalau kita bertanya, Pak, berarti volume budgetednya berapa, Pak? Volume budgetednya ya tinggal kita cari. Berarti volume budgetednya adalah sama dengan ini. Untuk DM berarti kan totalnya kan 400.000, sementara UC cost per unitnya kan $40. Berarti ini quantity budgetednya adalah sama dengan 400.000 dibagi 40 ya. 400.000 dibagi 40 sama dengan 10.000. Atau sama juga nilainya, sama dengan 80.000 dibagi 8 sama dengan 10.000. Sama juga 120.000 marketing dibagi dengan 12 sama dengan 10.000. Paham ya? Itu quantity budgetednya.
Assume that all three direct cost items shown are variable cost. Oke, ini semuanya variabel. Oke. Is the president's research justified? Apakah senangnya, bahagianya si presiden karena company ini dapat dibenarkan? Prepare a revised performance report that uses a flexible budget and a static budget. Oke, kita disuruh menganalisis via using static budget, flexible budget, and actual results. Kita perbandingkan. Oke ya, saya sudah punya 3 kolom di sini. Yang pertama kolom quantity. Kolom quantity. Kolom quantity untuk quantity yang actualnya jelas di sini 8.800 ya, 8.800. Datanya dari mana Pak? Dari sini langsung kita ambilkan. Kemudian untuk yang flexible budget, maka volume atau kuantitinya itu adalah quantity atau volume yang actual yang 8.800 juga. Ya, 8.800 juga. Terus static budgetnya itu adalah tadi seperti saya bilang 400.000 dibagi 40 atau 120.000 dibagi 12 sama dengan 10.000. Ya, 10.000. Paham ya sampai di sini ya? Itu kuantitinya. Kemudian biayanya kan cuma ada 3, yaitu DM, DL, dan marketing. Oke, saya tulis di sini DM. DM actualnya adalah sudah diketahui di sini 364 DM actualnya. Kemudian static budget DM-nya adalah 400.000 juga sudah diketahui di sini. Oke. Nah, sekarang flexible budgetnya berapa? Berapakah ini DM cost-nya? Tentu saja di sini adalah quantity actual dikalikan dengan price atau rate budgeted. Nah, quantity actualnya adalah 8.800. Sehingga 8.800 dikalikan dengan rate budgeted-nya adalah 40. Ya, hasilnya sama dengan hasilnya adalah sama dengan 352.000. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kemudian actual result untuk DL-nya adalah datanya sudah ada, yaitu mana ini untuk DL actual cost-nya 78.000. Oke, ini 78.000. Kemudian static budgetnya adalah 80.000. Nah, flexible budgetnya adalah volume actualnya 8.800 yang ini ya, 8.800 dikalikan dengan 8 yang ini. Hasilnya adalah 70.400. Kemudian marketing statiknya adalah 120.000. Kemudian actualnya adalah 110.000. Budgetednya adalah sama dengan 8.800 dikalikan dengan 12. Hasilnya adalah 105.600. Kemudian kita total biayanya, kita total ke bawah di sini, biayanya total semuanya adalah ini. Static budgetnya 600.000, flexible budgetnya 528.000, sementara actual resultnya 552.000. Sehingga ada static budget variance 48.000 yang ini. Ini sudah diketahui di sini. Static budget variance yang mana Pak? Ini dijumlahkan semua. 36 tambah 2, 38 tambah 10, 48 ya. Ini static budget variance bersifat favorable 48.000. Oke. Tapi kita tidak akan membahas yang itu. Yang akan kita bahas adalah yang di sini. Variance yang di sini. Variance ini adalah variance untuk kuantitas ya. Variance untuk quantity dianggarkan dapat dijual 10.000, realisasinya cuma 8.800. Berarti unfavorable ya. Unfavorable ada enggak nih? Oh, tidak ada ya. Berarti ini sama dengan 10.000 minus 8.800. Sehingga 1.200 bersifat unfavorable. Ya, unfavorable. Oke. Kalau yang ini ya ini enggak ada ini. Ini sama dengan ini dikurangi ini sama dengan 0 ya. Oke, enggak ada variansnya. Oke, kemudian perhatikan yang ini static budget yang di sini.
Oke. Dianggarkan 400.000 untuk biaya DM-nya, dikeluarkan cuma 352.000. Berarti menyenangkan tidak? Oh, ini jelas menyenangkan. Yang 48.000 F. Kemudian yang ini dianggarkan 80.000, dikeluarkan 70.400, jelas menyenangkan 9.600 F. Kemudian yang di sini dianggarkan 120.000, kemudian realisasinya 105.000. Maka menyenangkan tidak? Oh, jelas menyenangkan. Oke, sehingga ini pasti menyenangkan juga. Oh, belum saya hitung. Berarti ini adalah sama dengan ini dikurangi yang ini. Oke, bersifat favorable. Atau dengan kata lain penjumlahan dari 3 ini yaitu 72.000, sama aja ya. Dan ini disebut sebagai tadi sales volume variance. Sales volume variance bersifat favorable sebesar 72.000 ya, 72.000 favorable sales volume variance. Nah, sekarang kita lihat variance-nya si flexible budget. Variannya si flexible budget varian ini dianggarkan 528, dikeluarkan 552.000. Wow, ini unfavorable nih. Ini adalah flexible budget varian unfavorable. Berapa? 552 minus 528 sama dengan 24.000 unfavorable. Oke, kita lihat yang di sini. DM-nya bagaimana? Dianggarkan 352, dikeluarkan 364. Wah, jelas unfavorable. Kemudian dianggarkan 70.400, dikeluarkan 78.000 unfavorable, 7.600. Dianggarkan 105.000, dikeluarkan 110.000, jelas unfavorable juga, 4.400. Sehingga di total semua sama dengan sum, karena unfavorable semua ya. Berarti kita jumlah semua. Ini pasti bersifat unfavorable. Oke. Nah, 24.000 unfavorable. Nah, sekarang pertanyaannya tadi adalah kita lihat di sini, apakah kebahagiaannya si presiden direkturnya si Kanner ini dapat dijustifikasi, dapat dibenarkan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Jadi simpulannya adalah no justification on president's pleasure. Kenapa? Lo perhatikan di sini. Walaupun static budgetnya ini favorable 48.000, tapi ini perbandingannya tidak apple to apple. Kenapa? Karena di sini static budget ini cost drivernya perbandingannya 10.000, ini 8.800, tidak apple to apple. Yang apple to apple itu yang mana? Yang ini dong. Actual yang ini dibandingkan dengan yang ini. Kenapa apple to apple? Karena cost drivernya sama nilainya, yaitu 8.800. Paham sampai di sini ya? Nah, ketika kita membandingkan flexible budget dengan actual result, saya perhatikan sekarang. Ya, semua biayanya bersifat unfavorable. Berarti kalau melihat kenyataan ini, apakah presiden direktur itu, si Conner itu harus bahagia? Jawabannya adalah tidak. Loh, ini semua biayamu, biayanya si Conner, ini semuanya inefisien. Kok presiden bisa bahagia, gimana logikanya? Wong semuanya ini inefisien. Paham ya sampai di sini ya? It's okay ya. Ini soal yang pertama. Jadi jawabannya seperti itu. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Bank Management Printers Incorporation produces luxury checkbooks with 3 checks and stubs per page. Each checkbook is designed for an individual and is ordered through the customer's bank. The company's operating budget for September 2014 included this data. Jadi data berikut ini adalah yang budgeted. Number of checkbooks 15.000, selling price per booknya $20, variable cost per booknya $8. Kemudian fixed cost for the month dianggarkan 145.000. Pak, kalau fixed cost di sini ini disebut sebagai fixed FOH, bisa atau tidak, Pak? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di sini nggak jelas, karena dicampur semua nih antara
semua biaya baik itu manufacturing maupun non manufacturing cost ini digabungkan semua kemudian dipisah jadi dua, yang bersifat variabel dan bersifat fix. Jadi kalau ditanya berapa biaya variabel yang bersifat fix, ya nggak tahu, pokoknya totalnya udah seginilah ya. Jadi ini budgeted, ini kondisi budgeted. The actual results for September 2014 were as follows. Nah yang ini pasti datanya semuanya adalah bersifat actual. Number of checkbooks produced and sold 12.000. Jadi dianggarkan, ditargetkan bisa dijual 15.000, ternyata realisasinya cuma laku 12.000. Average selling price per booknya 21, dianggarkan 20. Wah ya lumayan ini kan, berarti membanggakan ini bisa menjual produk dengan lebih mahal. Kemudian variable cost per booknya $8 dianggarkannya. Kemudian variable cost per book actualnya $7. Wah ini kayaknya efisien ini ya, efisien ya. Kemudian fixed cost dianggarkan 145.000, real dikeluarkan fixed costnya 150.000 actualnya ya. Ini enggak efisien berarti ya, tidak menyenangkan. The executive vice president of the company observed that the operating income for September was much lower than anticipated. Okay, despite a higher than budgeted selling price and a lower than budgeted variable cost per unit. Okay, jadi ceritanya nih ada perbedaan ya, walaupun harga barang yang dijual itu naik, berarti membanggakan, dan biaya-biayanya yang dikeluarkan itu lebih kecil dari yang actual ya. Tapi kok rasanya ada yang beda nih, ada yang keliru kayaknya gitu kira-kira. As the company's management accountant, you have been asked to provide explanation for the disappointing September results. Bank management develops its flexible budget on the basis of budgeted per output unit revenue and per output unit variable cost without detailed analysis of budgeted inputs. Oke, jadi memang ini dikelompokkan jadi dua saja, yaitu fixed dan variabel. Dia tidak mendetilkan komponen-komponen biayanya, apakah DM, DL, FOH yang fixed dan FOH yang variabel. Kemudian ada marketing expense yang fixed dan variabel, dan ada general and administrative expense yang fixed dan yang variabel. Dia tidak sampai ke situ mendetilkannya ya. Kemudian perintahnya adalah prepare a static budget based variance analysis of the September performance. Oke, ini static budget, nanti kita kerjakan static budget nomor 1. Yang kedua, prepare a flexible budget based variance analysis of the September performance. Oke, ini flexible budget. Kemudian, why might bank management find the flexible budget based variance analysis more informative than the static budget based variance analysis? Explain your answer. Oke, kita kerjakan. Ini kuantitinya bukan budgeted, kuantitinya actual, rate atau price-nya yang budgeted. Oke ya. Nah, saya sudah buatkan formatnya, tinggal kita isi saja. Ya, tinggal kita isi. Price, pertama adalah price. Price actualnya adalah 21 ya. Price actualnya 21 ya. Kemudian price anggarannya adalah 20. Terus flexible budget, price-nya pakai yang mana? Tentu saja pakai yang actual ya, tentu saja pakai yang actual, yaitu 21. Kemudian kuantitas, quantity atau activity driver untuk budgetednya adalah number of checkbooknya 15.000. Kemudian untuk actual resultsnya berapa yang laku terjual? Cuma 12.000 ya, 12.000. Sehingga flexible budgetnya kita pakai yang 15.000 atau 12.000. Oh, 12.000. Oh, ini salah ini saya. 12.000 ya, 12.000. Oke, perhatikan. Nah, quantity actualnya adalah 12.000 ya, quantity actualnya 12.000. Betul ya, 12.000. Oke. Nah, kita sudah punya price dan quantity. Berikutnya kita akan kerjakan yang variable cost. Sehingga saya tulis di sini TVC. TVC ini total variable cost.
total variable cost actualnya adalah sama dengan 12.000 ya, 12.000 quantity actual dikalikan dengan price yang actualnya, yaitu 21, sama dengan berapa nih? 252.000. Sementara static budget, di static budget di sini price budgetednya adalah 20 yang ini dikalikan dengan quantity budgetednya adalah 15.000, sama dengan berapa nih? 300.000. Kemudian di flexible budget di sini sama dengan price yang bersifat kebalik nih. Price yang bersifat budgeted, price budgetednya adalah ini kebalik, saya kebalik. Oke. Ini quantity ya, quantity actualnya adalah 12.000. Oke. Kemudian price budgetednya 21 apa 20? 20 ya. Price budgetednya adalah 20. Price budgetednya 20. Kemudian kuantitinya adalah 12.000. Oke. Kemudian ini bukan price ya, bukan price. Sorry, ini kayaknya ada yang keliru tadi di sini. Ini saya ulang lagi ya. Quantity actualnya adalah 12.000. Oke, 12.000 kita kalikan dengan variable cost per unit actual. Variable cost per unit actual. Variable cost per unit actualnya adalah yang ini ya, ini actual. Variable cost per unit actualnya adalah 7 dikalikan 7 sama dengan 84.000. Kemudian static budgetnya ya, static budgetnya adalah sama dengan quantity budgetednya adalah 15.000 ya, quantity budgetnya adalah 15.000, betul ya, 15.000 dikalikan dengan variable cost budgetednya $8, berarti dikalikan 8 sama dengan 120.000. Nah, kemudian total variable cost untuk flexible budgetnya adalah sama dengan quantity actualnya 12.000 kita kalikan dengan budgeted rate atau budgeted price. Budgeted price untuk variable costnya adalah 8. Kita kalikan dengan 8 sama dengan 96.000. Kemudian total fixed cost. Total fixed cost. Fixed costnya secara anggaran dianggarkan 145.000. Kemudian fixed cost actualnya adalah 150.000. Kemudian flexible budgetnya, fixed costnya juga sama dengan yang static budgetnya, yaitu 145.000. Oke, sehingga total costnya adalah tinggal kita jumlahkan ke bawah. Oke, total costnya betul ya, penjumlahan ke bawah. AN33 AP34 AN33 AP34. Saya ulangi aja deh. Sama dengan sum, nanti yang ini ya, total biayanya. Total biayanya enggak ya, ini cuma 2 ini tok. Total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Oke, 265.000 saya copy ke sini. Betul. Saya copy ke sini. Betul. Oke ya. Kita sudah ketemu. Kemudian kita lihat variance-nya ya, variance-nya. Dianggarkan 120.000 variable cost-nya, dikeluarkan 96.000, berarti ini bersifat favorable. 24.000. Kemudian dianggarkan 145.000, dikeluarkan 145.000. Enggak ada ini ya. Enggak ada. Ini
0 variansnya. Kemudian variable cost, flexible budget, dan actual results dianggarkan 96.000, dikeluarkan 84.000. Oh, ini favorable. Ya, favorable berapa ini? 12.000. Dianggarkan 145.000, dikeluarkan 150.000. Berarti unfavorable 5.000. Oke. Kemudian di sini ada berarti sales volume variance, ya, sales volume variance sebesar favorable, ya, dianggarkan 265.000, kemudian dikeluarkannya 241.000, ya, 241.000. Oh, ini masih ada satu lagi harusnya, ya, saya insert di sini shift sell down. Oke. Ini masih satu, ada lagi namanya adalah profit, berarti ya, profit, ya, masih ada satu lagi profit. Supaya bisa ngitung profit, berarti ini revenue-nya saya taruh di sini, ya. Di sini ada revenue. Oke. Berarti di sini ada TR, total revenue, TR itu. Oke, saya benahi dulu. Oke, ya. Berarti di sini TR-nya adalah total revenue-nya adalah sama dengan price-nya 20 dikalikan dengan 15.000 quantity sold budgeted-nya. Kemudian di sini price-nya 20, betul ya, 20 sama dengan yang ini. Sama dengan 20 dikalikan dengan quantity sold-nya actual 12.000 sama dengan 240.000. Kemudian di sini sama dengan actual price 21 dikalikan dengan actual quantity sold 12.000 sama 252. Kemudian profitnya di sini berarti saya gabungkan dulu. Oke. Nah. Oke, ya. Nah, maka profitnya adalah sama dengan 252 dikurangi total revenue dikurangi dengan total cost 234 18.000. Oke. Apa ini? Total revenue-nya 240.000, kemudian total cost-nya ini 241.000. Berarti minus ini apa nih? Net loss, berarti ya, loss bukan profit yang ini. Yang ini loss, yang ini masih profit, dan ini juga masih profit. Oke. Kalau kita lihat berarti ini cost-nya, ini bedanya adalah 17.000. Bukan 17.000, 12.000 dikurangi 5.000 sama dengan 7.000. 7.000 bersifat favorable, sementara yang ini 24.000 bersifat favorable juga, ya, favorable juga. Di sini berarti ada flexible budget variance, ya, flexible budget variance. Oke. Sekarang kita lihat, kita bandingkan di sini. Ini ini TR-nya dulu, ya. Berarti kan di sini sama dengan 252 dikurangi 240.000. Ini saya hitung dulu, ya. Jadi ini ada selisih 12.000. Selisih 12.000-nya untuk TR-nya, total revenue-nya adalah dianggarkan 240.000. Tapi dianggarkan revenue-nya 240.000. Kemudian realisasinya 250.000.
2.000. Sehingga menyenangkan atau tidak? Oh, jawabannya menyenangkan. Kemudian yang ini berarti sama dengan yang ini dikurangi ini sama dengan 60.000. Perhatikan yang ini dianggarkan revenue-nya 300.000, realisasinya loh kok cuma 240.000, berarti ini unfavorable. Oke, sehingga ada profitnya di sini sama dengan 60.000 unfavorable, kemudian 24.000 favorable, berarti 60.000 minus 24.000. Oke, sama dengan 36.000. Nah, ini 36.000-nya bersifat unfavorable ya, unfavorable. Oke, perhatikan di sini. Profitnya ini 35.000. Ini benar ya, 35.000 ya. Mana nih total revenue-nya 300.000. Kemudian total cost-nya 265.000. Oke, 35.000. Sementara di sini profitnya adalah minus 1.000 ya, minus 1.000. Berarti selisihnya adalah 34.000. Ini 60.000 bersifat unfavorable, 24.000 bersifat favorable, maka profitnya adalah 36.000 bersifat unfavorable. Kemudian yang di sini, oke, kita jumlahkan ya, 12.000 favorable. Oke, 12.000 ditambah 12.000 ditambah 12.000. Oh, sorry. Enggak begini berarti ya. Ini berarti cost-nya, total cost-nya berarti kan, berarti 241.000 minus 234.000. Oke. Sama dengan 7.000. Cost-nya itu 7.000, dianggarkan 241.000, dikeluarkan 234.000, berarti ini bersifat favorable. Bersifat favorable. Oke, kemudian yang ini dianggarkan cost-nya 265.000, kemudian direalisasikan, dikeluarkan cuma 241.000. Berarti sama dengan 265 dikurangi dengan 241 sama dengan 24.000. 24.000-nya ini bersifat apa nih? Dianggarkan 265, direalisasikan cuma 241. Berarti bersifat favorable. Ya, bersifat favorable. Oke. Oh ya, udah betul berarti. Oke. Nah, kemudian di sini maka ini profitnya dianggarkan 35.000. Tetapi ya nih cara bacanya adalah profitnya dianggarkan 35.000 ya, tapi realisasinya malah negatif 1.000. Berarti ada selisihnya 36.000 bersifat unfavorable. Ya, perhatikan cara bacanya ya. Ini kan profit nih, baca profit. Profitnya dianggarkan dapat plus 35.000. Tetapi realisasinya malah rugi 1.000. Berarti jarak dari 35.000 ke minus 1.000 adalah 36.000. Dan 36.000-nya ini bersifat unfavorable ya. 36.000-nya bersifat unfavorable. Nah, kalau sekarang perhatikan yang ini ya. Perhatikan yang ini. Berarti ini revenue-nya adalah favorable 12.000. Total cost-nya favorable 7.000. Berarti 19.000. Ya. Sama dengan ini ditambah
yang ini. Favorable tambah favorable, maka bersifat favorable. Oke, favorable. Mana nih favorable? Ya, dianggarkan rugi 1000, ternyata untung 18.000. Jarak dari minus 1000 ke 18.000 adalah 19.000, bersifat favorable. Paham sampai di sini ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat, berarti di sini adalah 35.000 minus ini. Oke. Sama dengan 36.000, bersifat unfavorable. Ini salah nih, bersifat unfavorable. Kemudian yang ini kita lihat dianggarkan minus 1000, realisasinya 18.000, berarti sama dengan 18.000 minus 1000. Kok di situ salah. Sama dengan 18.000 minus 1000 sama dengan 19.000 dan bersifat favorable. Oke. Nah ya, kita lihat, kita perhatikan di sini, maka simpulannya adalah ini sama dengan dianggarkan 35.000 profitnya, dapatnya cuma 18.000. Oke. Ini static budget variance-nya berarti 17.000, bersifat favorable. Profitnya dianggarkan unfavorable ini ya, sorry. Profitnya dianggarkan 35.000, kemudian realisasinya cuma 18.000, maka ini bersifat unfavorable. Atau dengan kata lain, 36.000 unfavorable ditambah dengan 19.000 favorable, hasilnya adalah 17.000 unfavorable. Kan masih gede, lebih besar yang unfavorable. Sehingga static budget variance-nya adalah bersifat unfavorable sebesar 17.000. Oke, jadi terjawab sudah ya. Jadi pertanyaan nomor 1, prepare static budget based on static budget based variance analysis of the September performance. Nah, ini sudah static budgetnya menghasilkan profit 35.000. Kemudian prepare a flexible budget variance analysis of the September performance. Flexible budget based variance, ini yang ini flexible budgetnya menghasilkan loss $1.000. Kemudian why might bank management find the flexible budget based variance analysis more informative than the static budget variance analysis? Explain your answer. Nah, ini jawabannya adalah, perhatikan di sini. Kalau kita menggunakan flexible budget variance, maka yang pertama yang kita notice di sini adalah bahwa cost drivernya, yaitu quantity yang digunakan untuk membandingkan, itu sudah sama. Jadi ini perbandingannya menjadi apple to apple. Yang di sini cost drivernya actualnya pakai 12.000, di sini juga cost drivernya pakai actual volume, actual quantity sold, yaitu 12.000. Berarti ini lebih lebih apple to apple ya, lebih sebanding pembandingannya, lebih sepadan. Kemudian kita lihat cost-nya ya, kita lihat cost-nya. Total variable cost ini nggak ada masalah untuk total variable cost ya, tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Perhatikan di sini. Ini kalau pakai static budget kan berarti ini ada selisih sebesar 120 ke 84, berarti 16 ditambah 20 sama dengan 36 ya, 36. Ini kalau pakai static budget variance dibandingkan antara static budget langsung ke actual budgetnya 36. Tapi kan 36 itu kan angka besar atau gelondongan. Kalau didetilkan lagi, sebenarnya yang digunakan untuk melihat itu efisien atau tidak efisien itu cuma 12.000. Jadi sebenarnya efisiensinya kalau kita lihat berdasarkan budgeted dibandingkan dengan actual kan 36.000 nih. Tapi sebenarnya tingkat efisiensinya tidak sebesar itu gitu loh. Tingkat efisiensinya itu hanya sebesar 12.000 saja.
Oke ya, 12.000 saja. Kalau dari sisi fixed cost, dari static budget sama unfavorable 5.000. Dari flexible budget variance sama juga 5.000 unfavorable. Jadi tidak ada masalah. Tapi jadi poin kita adalah ketika kita menggunakan flexible budget variance, analisis variance based on flexible budget dibandingkan dengan actual results, maka yang pertama perbandingannya sudah sepadan, apple to apple. Yang kedua, kita dapat melihat lebih rinci lagi sebenarnya nilai inefisiensinya itu berapa kalau inefisien. Kalau efisien, ya efisiennya berapa. Jadi yang kita ketemukan di sini, kalau kita menggunakan flexible budget variance, maka kita ketemu bahwa sebenarnya variance untuk total variable cost-nya itu favorable-nya, menyenangkannya, membahagiakannya, gap-nya itu bukan 24.000. Kalau static budget kan 36.000. Kalau static budget kan 36.000, yaitu 120.000 minus 84.000. Kalau kita pakai flexible budget cuma 12.000. Ya, jadi ini capaiannya itu di atas targetnya itu bukan sampai 36.000, melainkan cuma sampai 12.000. Nah, ini kalau ini favorable berarti ini efisien ya, efisien banget. Tingkat efisiensinya bukan 36.000 melainkan cuma 12.000. Ya. Bukan inefisien ini ya, ini efisien karena favorable. Kalau inefisien tuh yang ini, yang unfavorable. Dianggarkan 145.000 kok dikeluarkan 150.000, sehingga ini bersifat tidak efisien atau inefisien sebesar 5.000. Oke, itu penjelasannya. Oke, saya berharap pembahasan kita kali ini, 2 soal ini tentang flexible budget ini dapat mewakili pembahasan kita, topik kita tentang flexible budget. Sekali lagi, untuk flexible budget ini sebenarnya mudah. Yang harus dicermati dan sedikit hati-hati adalah yang pertama, kita simpulkan bahwa static budget itu PB, price budgeted, dikalikan dengan quantity budgeted. Kemudian flexible budget itu adalah quantity-nya actual, price-nya budgeted, actual results, price actual results itu price-nya actual, quantity-nya juga actual. Oke, kemudian yang kedua dalam melakukan analisis variance, hati-hati ya, dalam melakukan analisis variance. Untuk revenue, semakin gede actualnya berarti semakin bagus, semakin favorable. Kebalikannya untuk revenue, semakin kecil actualnya dibanding dengan budgetednya, maka itu semakin unfavorable. Kalau biaya, semakin kecil actualnya daripada yang dianggarkan, itu berarti semakin favorable. Sebaliknya, ketika biaya itu actualnya semakin gede daripada yang dianggarkan, maka itu bersifat inefisien atau dengan kata lain unfavorable. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.